Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi berbentuk es krim yang cantik dan lucu seperti ini. Pembuatannya sangat mudah karena ini kita rajut langsung ya dari atas ke bawah, lalu tinggal kita buatkan hiasan-hiasan lucu. Perajutan saya kali ini menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang helaiannya besar. Ini benangnya yang merek gambar sapi ya teman-teman. Dari tiap gulung kita hanya butuh sedikit, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian juga teman-teman tolong siapkan dakron secukupnya untuk isian. Di sini saya merajut menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian siapkan gunting untuk memotong benang, jarum tapestri untuk menjahit dan merapikan ekor benang, juga stitch marker untuk membantu penandaan. Baik teman-teman, kita segera mulai perajutan amigurumi berbentuk es krim yang cantik dan lucu ini. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian di dalam magic ring ini kita isi dengan 5 SC. 1 2 3 4 5. Walaupun kita hanya membuat 5 SC, tapi di sini kita akan menghitung bahwa di dalam magic ring ini ada 6 stitch. Satu stitch yang lain adalah pada awal kita membuat magic ring itu akan ada tampilan seperti chain walaupun kita tidak membuat chain ya. Jadi ini nanti juga dihitung sebagai stitch. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi terhitung ada 6 dengan yang bagian ini. Kita tarik ekor benang sehingga bagian tengah lebih kecil seperti ini. Lalu kita mulai merajut. Untuk round 2 dimulai pada tampilan seperti chain ini. Ya, jadi dari sini kita rajut. Round 2 kita buat 6 increase, atau di setiap stitch kita isi dengan 2 SC langsung ya di dalam satu stitchnya. Di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Silahkan dirajut terlebih dahulu untuk round 2. Bisa pasang stitch marker untuk menandai stitch pertama. Setelah selesai round 2, lanjut ke round 3. Di sini kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 3 kita punya 18 stitch. 1 SC, kemudian di sebelahnya kita buat increase atau 2 SC di dalam satu stitch. Ini saya sudah selesai membuat pengulangan yang pertama, silahkan ulangi hingga akhir round. Sekarang kita lanjut ke round 4. Di sini kita buat 1 SC terlebih dahulu. Kemudian di stitch berikutnya kita buat increase. Lalu setelah itu jangan lupa pasang stitch marker di stitch pertama. Lanjutkan dengan membuat pengulangan 2 SC, 1 2, kemudian increase diulang 5 kali. Lalu nanti setelah pengulangan yang ke-5 akan ada sisa 1 stitch. Pada stitch tersebut kita isi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 4 kita nantinya punya 24
stitch. Setelah round 4 selesai, kita lanjut ke round 5. Di sini kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir round kita nanti punya 30 stitch. 1 2 3, kemudian di stitch berikutnya kita buat increase. Silahkan diulang hingga akhir round. Setelah round 5 selesai, kita lanjut ke round 6. Di sini kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian increase. Jangan lupa pasang stitch marker untuk menandai stitch pertama atau awal round. Nah, setelah 1 SC kemudian increase, di sini kita buat 4 SC lalu increase, diulang sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 lalu increase. Ini adalah pengulangan pertama saya. Lakukan 4 kali lagi. Nanti di akhir setelah pengulangan yang ke-5, di sini akan ada sisa 3 stitch. Di 3 stitch ini nanti diisi masing-masing dengan 1 SC. Jadi nanti di akhir dari round 6 kita akan punya 36 stitch. Round 7 kita buat pengulangan 5 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 7 kita punya 42 stitch. Ini saya baru buat 3, sini 4, kemudian 5. Lanjutkan dengan increase. Ini pengulangan pertama saya, masih kurang 5 kali lagi. Nanti kita selesai. Di sini totalnya kita punya 42 stitch. Lanjut round 8 sampai dengan round 15. Kita buat 42 SC di setiap roundnya atau di setiap stitch. Kita isi dengan 1 SC dari round 8 sampai dengan round 15. Jadi sebanyak 8 round. Ini saya baru menyelesaikan satu round, yaitu round 8. Di sini saya akan menunjukkan cara saya untuk menandai supaya tidak perlu lepas pasang stitch marker, karena berikutnya kan perajutannya adalah sama ya, hanya membuat 42 SC di setiap round. Nah, sekarang akan beranjak ke round 9. Jadi ini saya rajut dulu. Round 9 saya 1 2, misal seperti ini ya, berhenti dulu. Kemudian saya akan gunakan benang warna lain. Ini bisa misalnya teman-teman mau pakai benang rajut bisa, benang jahit bisa, tidak masalah. Kalau bisa warnanya berbeda supaya lebih mudah, tapi kalau tidak ada warna yang sama pun tidak apa-apa. Nah, ini adalah awal round ya. Ini round 9, ini round 8. Saya akan pasang atau saya akan letakkan ini di sini seperti ini. Di awal round 8 ya. Ini round 8. Jadi saya masukkan seperti ini. Nah, berikutnya akan saya ikat di sini supaya tidak mudah lepas begitu. Jadi nanti tinggal kita rajut ke atas ya. Kalau yang ada tanda tali atau tanda benang ini berarti ini adalah round 8, tinggal ke atas berarti 9 ya. Nah, seperti ini, jadi tandanya seperti ini. Kalau ada tanda ini berarti 8, ini 9, nanti ke atasnya tinggal 10, 11, 12, 13, dan 14. Jadi stitch marker bisa
kita letakkan, jadi kita tinggal merajut saja tanpa perlu memikirkan pemasangan stitch marker di setiap awal round, karena perajutannya adalah sama di setiap round, hanya tinggal buat 1 SC di setiap stitchnya. Silahkan diteruskan, nanti kita ketemu setelah membuat sampai dengan round 15. Ini saya sudah selesai sampai dengan round 15. Kita hitung bersama. Yang ditanda ini berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Berarti lanjut berikutnya adalah round 16. Di round 16 kita akan mulai ada decrease atau mengurangi jumlah stitch. Kita buat di sini round 16 5 SC, kemudian decrease 1 2, pasang stitch marker, 3 4, kemudian 5. Lanjutkan dengan decrease atau SC2 together. Dari 2 stitch, dari 2 SC akan dijadikan 1, begitu ya. Cara kita membuat decrease, kita melewatkan hakpen di bagian front loop dari 2 stitch yang berdekatan, front loop dan front loop saja. Kemudian kita kait benang melewati kedua front loop dari 2 stitch tadi, seperti ini dan seperti ini. Jadi seperti ini cara kita membuat decrease. Kita lakukan bersama sekali lagi. 5 SC, 1 2 3 4, kemudian 5. Lalu decrease hanya melewati front loop dan front loop. Kait benang melewati kedua front loop tadi, kait benang. Seperti ini. Ini kita baru membuat 2 kali pengulangan, lakukan 4 kali lagi hingga nanti di akhir dari round 16 kita punya 36 stitch. Round 17 kita buat 1 SC terlebih dahulu. Kemudian decrease. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan 4 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 5 kali. 1 2 3 dan 4. Kemudian di sini decrease. Ini pengulangan pertama, lakukan 4 kali pengulangan lagi. Nanti setelah pengulangan yang ke-5 selesai, di akhir sini nanti akan ada sisa 3 stitch. Silahkan diisi masing-masing stitch dengan 1 SC. Jadi di bagian akhir nanti diisi dengan 3 SC. Di akhir dari round 17 kita tinggal punya 30 stitch. Setelah selesai kita lanjut. Berikutnya di round ini kita buat pengulangan 3 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. 1 2 3. Setelah 3 SC di sini decrease. Ini pengulangan pertama, berarti masih kurang 5 kali lagi. Jadi nanti di akhir round kita punya 24 stitch. Setelah round 18 selesai, kita akan lanjut ke round 19, tapi di sini kita akan
jeda sebentar ya pemakaian warna pinknya ini. Jadi pasang stitch marker pada loop ini. Di round 19 nya kita akan ganti warna benang. Saya pakai warna coklat ini untuk bagian cone atau pegangannya ya. Bisa dimulai dari stitch mana aja, bebas. Yang penting perajutannya adalah dari bagian back loop atau pada bagian back loop. Cek, nah jangan sampai salah ya. Ini adalah miliknya ini. Jadi bukan di sini untuk merajutnya, tapi mulai dari stitch yang ini di bagian back loop. Ya, di loop yang belakang saja. 1 2 3-nya di belakang ini ya. Oke. Saya akan attach benang di situ. Seperti ini. Lalu di tiap stitch isi dengan 1 SC. Jadi di round 19 ini kita merajut pada bagian back loop sebanyak 24 SC. Nah, ini saya bolak-balik kurang rapi ya pengambilannya. Jadi ini akan saya bantu. Nah, supaya tidak salah masuknya. Seperti ini. Baru 2 punya saya. Ini berikutnya 3 dan seterusnya sampai dengan 24 totalnya. Silahkan dilanjutkan untuk round 19. Ini saya sudah di akhir dari round 19 saya. Nah, ini stitch terakhir yang ada stitch markernya, ini adalah loopnya, sedangkan yang di bagian sini adalah stitchnya. Jadi adalah stitch yang perlu dirajut. Yang ada stitch markernya ini tidak dirajut ya, itu karena loop saja bukan stitchnya ya. Seperti ini, pastikan jumlahnya 24. Kemudian round 20 kita buat 20 SC, langsung rajut ke sini. Oh maaf, 24 SC ya. Round 20 membuat 24 SC. Jadi setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Setelah round 20 selesai, kita jeda mengerjakan dengan warna coklatnya. Jadi kita tukar ini stitch markernya, pindah sini. Kita akan rajut menggunakan warna pink ya sekarang. Nah, di sini kita akan buat slip stitch di setiap loop yang tersisa ini. Di front loop ini kita buat slip stitch. Seperti ini. Pelan-pelan saja. Jangan sampai ada yang terlewat. Ini saya baru buat 3, nanti teruskan sampai dengan front loop yang terakhir di sini. Setelah membuat slip stitch yang terakhir, kita potong benang ya, tanpa tambahan 1 chain, langsung potong benang aja. Kemudian tarik seperti ini, dan untuk merapikannya ini kita masukkan hakpen pada slip stitch kedua. Ini 1 2, kalau ini yang terakhir berarti ini 1 2, slip stitch ke 2 ini agak susah tadi saya kalau masuk langsung, jadi ini perlahan-lahan dari tiap loop dari slip stitchnya. Gak apa-apa, seperti ini, yang penting dia udah melewati. Kemudian ini akan saya arahkan seperti ini, masuk ke stitch
yang terakhir ini, atau slip stitch yang terakhir tadi. Masukkan. Seperti ini ya hasilnya jadinya. Oke, lalu bagian ini kita rapikan di belakang, bisa diselip-selipkan ya, melewati loop-loop yang ada di bagian belakang supaya tidak mudah lepas begitu. Berikutnya round 21 kita merajut kembali dengan warna coklat. Di sini kita buat 2 SC kemudian decrease. Dua SC lalu decrease. Diulang 6 kali. Jadi di akhir dari round 21 kita nanti tinggal punya 18 stitch. Silahkan dirajut dulu untuk round 21. Lalu pada round 22 dan round 23, di dua round ini kita isi tiap stitch dengan 1 SC. Jadi round 22, 23 itu 18 stitch ya di setiap roundnya. Silahkan dirajut dulu round 22 dan 23. Round 24 kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease. Diulang 6 kali. Jadi di akhir round kita punya 12 stitch. Silahkan diteruskan. Setelah round 24 selesai, kita mulai isi dakron ya sampai dengan penuh sebelum lubang dari rajutan ini semakin mengecil. Jadi silakan diisi dulu dengan dakron ya teman-teman. Setelah diisi dengan dakron, kita lanjut round 25 sampai 27, jadi 3 round. Kita buat 12 SC di setiap roundnya. Jadi di 3 round ini 25, 26, 27 masing-masing stitch kita isi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu round 25, 26, dan 27. Lalu di round 28 kita buat 6 increase. Jadi di akhir dari round 28 kita punya 6 stitch. Silahkan dibuat dulu untuk round 28. Setelah selesai round 28, jangan lupa untuk kembali mengisi ya dakron, mumpung masih belum benar-benar tertutup ini ya lubangnya. Walaupun mungkin agak sulit, tapi tidak apa-apa, bukan berarti tidak bisa kita lakukan ya pengisian dakronnya. Pelan-pelan silahkan diisi sampai penuh dulu, nanti kita lanjutkan perajutannya setelah bagian ini terisi dengan dakron. Berikutnya round 29 dan round 30. Kita buat 6 SC di dua round ini ya, masing-masing round 6 SC. 1 SC di setiap stitch. Jadi kita ketemu setelah selesai round 30, kita tutup lubangnya bersama-sama. Silahkan diteruskan dulu perajutannya sampai dengan round 30. Setelah round 30 selesai, kita akan potong benang. Ini stitch terakhir, jadi tanpa tambahan 1 chain, langsung potong benang. Saya sisakan cukup panjang nanti untuk
memudahkan dalam merapikan begitu. Nah, seperti ini. Untuk menutup lubangnya, oh ya teman-teman, pastikan ini sudah terisi lagi dengan dakron ya. Jadi bagian ini tidak terlalu kosong. Jadi kalau terlalu kosong dia tidak bagus gitu ya, dipegangnya itu sini terlalu kosong nanti. Oke, kita akan masukkan hakpen di tiap front loop kait benang seperti ini. Karena ini ada 6 stitch, berarti kita melewatkannya di 6 front loop. Lalu nanti setelah melewati semua front loopnya, tinggal ditarik aja sehingga lubangnya nanti menutup. Ini sudah 4, punya saya 5, dan ini yang ke 6 seperti ini. Lalu tarik ya sampai bagian ini akhirnya rapat nutup. Kita pakai jarum untuk membantu merapikan. Ini tusuk seperti ini aja, lalu keluarkan di stitch mana saja. Nah, ini kita tarik. Nah, lebih rapi ya bagian bawah. Lakukan seperti ini, bisa mengikuti arah atau alur dari stitch, atau bisa juga masuk di stitch yang sama di mana dia keluar untuk diarahkan ke tempat lain lagi atau stitch lain. Nah, ini saya ikuti arah dari stitch, misal saya keluarkan ke sini supaya ekor benang tertahan di tengah-tengah dakron ya, lebih kuat, jadi tidak mudah lepas begitu. Ikutkan dengan arah stitch. Oke, ini karena warna benang sama. Kalau warna benang berbeda, bisa dengan masuk di stitch dimana dia tadi keluar. Misal seperti ini, keluarnya di sini, berarti dia masuk lagi ke sini dan diarahkan ke stitch lain. Lalu nanti kalau sudah dirasa sudah aman ya, sudah tidak khawatir terlepas begitu, tinggal potong benang. Atau kalau seperti punya saya ini kayaknya sudah habis nih benangnya, bisa langsung diselesaikan di sini. Silahkan ditarik ini. Nah, seperti ini ya, tersembunyi. Sudah selesai. Ini tinggal dirapikan lagi. Ini tinggal potong. Benang yang ini bisa dilepas penanda yang tadi. Nah, hasilnya seperti ini ya sampai dengan saat ini. Berikutnya kita akan buat hiasan seperti ini. Di sini saya akan memakai benang warna biru. Kita awali dengan membuat 8 chain. Sebelum membuat chainnya, sisakan ekor benang ini sekitar 15 cm, nanti digunakan untuk merapikan rajutan kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita mulai row 1 dengan membuat increase di setiap chain. Jadi kita buat 7 increase. Nanti di akhir dari row 1 kita punya 14 stitch.
Silahkan dibuat dulu increase di setiap chain atau di setiap stitchnya. Kemudian sesampainya di ujung, kita balik rajutan lalu tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Row 2 kita buat 14 increase. Di setiap stitch kembali kita isi dengan increase atau membuat 2 SC di 1 stitch. Jadi di akhir dari row 2 kita punya 28 stitch. Silahkan diteruskan. Setelah selesai, kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu potong benang. Sisakan ekor benang cukup panjang, nanti digunakan untuk menjahit. Rajutan kita memang meluntir-meluntir ya, karena nanti memang yang kita harapkan dia memang meluntirnya itu. Ini yang awal kita tarik ke bawah seperti ini ya, ekor benangnya supaya dia ada di bawah. Kemudian ini kita peluntir ya, kita roll gini. Oke. Lalu ekor benang ini yang pertama dan ini yang terakhir. Yang pertama kita gunakan untuk mematenkan posisi dari rajutan kita ini supaya tidak terlepas ya. Gulungannya ini kita patenkan buat stitch jahitannya itu yang menembus lapisan rajutan kita begitu ya. Jadi tidak masalah berapa kali atau ke arah mana, yang penting ini secure ya, atau aman posisinya, tidak terlepas, tidak terbuka begitu. Ini nah seperti ini ya, lakukan beberapa kali jadi nanti tidak khawatir ini tembus seperti ini. Nah sudah, kalau dirasa sudah cukup, tidak khawatir dia berubah bentuknya, tidak terlepas-lepas begitu ya, bisa diakhiri ini potong benang. Nanti tinggal berikutnya kita menjahit menggunakan ekor benang yang satu lagi. Setelah membuat beberapa ya hiasannya, jangan hanya satu ya teman-teman, nanti terlalu sepi. Jadi paling enggak ya 3 lah seperti ini begitu, atau lebih juga tidak apa-apa. Lalu sebelum dijahitkan kita gunakan jarum pentul ini untuk membantu menjaga posisinya ya. Jadi nanti beberapa tempat bisa agak ke samping kanan, agak samping kiri, atau mau tepat di tengah, bebas ya teman-teman. Nanti peletakannya bagaimana, misal seperti ini punya saya, nanti sambil dicek, kalau dirasa kurang bisa dibuatkan tambahan. Nah seperti ini, kalau dari arah depan nanti terlihatnya seperti ini ya, kalau dilihat dari arah sini seperti ini. Jadi kalau sudah cocok atau sesuai, bisa mulai dijahit dari salah satu terlebih dahulu ya. Jahitnya tidak ada patokan khusus, yang terpenting dia rapat dan kalau bisa usahakan rapi.
Untuk penjahitan ini dari satu helai, karena ini saya pakai milk cotton yang big ply, jadi akan saya pecah supaya nanti rajutannya dia lebih rapi. Kalau helaiannya terlalu besar, jahitannya itu terlihat agak kasar begitu ya, tidak seberapa rapi. Bisa tidak apa-apa, hanya saja agak kurang rapi dikit gitu ya. Ini langsung aja tusuk ke topnya si es krim begitu, lalu keluarkan di sisi lain, misal di sebelah sini. Cek dulu ya, nanti bisa dilepas kalau tidak sesuai. Misal seperti ini dulu. Oke, kalau sudah cocok atau sesuai, ini tinggal kita tusukkan ke hiasannya, ini bunga mawarnya begini, lalu kembali tusuk ke es krimnya. Keluarkan dulu ke stitch lain seperti ini. Kalau kesulitan mengarahkan ya, nanti tinggal dimasukkan lagi seperti ini. Lalu untuk mengarahkan lagi, ini kita kembalikan ke stitch yang sama dimana dia keluar. Lalu berikutnya ingin menjahit di sisi mana, ini bisa dilepas dulu ya, nanti dipasang lagi untuk memudahkan. Gitu, misalnya mau yang sisi sini yang belum ada jahitan, ini kita arahkan ke sini. Ya, di sebelah sini kan tidak ada bekasnya ya, karena dia masuk kembali di stitch dimana tadi dia keluar. Seperti ini. Lalu arahkan agak ke samping lagi. Masuk lagi, keluarkan di stitch lain lagi dulu sambil cek posisi. Nah, seperti ini. Jahitannya apakah sudah rapat begitu? Kalau sudah tidak banyak bergoyang, ini kita lepas. Berarti kalau sudah tidak banyak bergoyang, berarti sudah cukup kuat begitu ya. Nah, ini bisa dilepas dulu sementara, lalu kita akan menjahit dengan utas yang satu lagi ini supaya lebih rapat lagi dan lebih rapi bagian ini. Nah, karena ini kan dia tadi di sini masuk juga ke stitch dimana yang pertama kali nih ya, yang temannya dia yang awal ada di situ. Jadi dia masukkan juga ke sini. Sebentar, saya arahkan sini dulu karena dia meluntir. Nah, oke. Lebih baik. Nah, seperti ini. Oke, lalu arahkan ke sisi yang belum ada jahitan. Ternyata di dekat sini masih ada yang belum dijahit. Seperti ini. Lalu arahkan ke atas ke bunganya. Lalu ke bawah lagi, tembus, posisikan dulu seperti ini aja ya jahitnya. Yang penting adalah rapat, tidak khawatir lepas. Silahkan diteruskan dulu penjahitannya untuk semua hiasannya. Kalau penjahitannya dirasa sudah mau selesai begitu ya, utas yang terakhir keluarkan di stitch atau titik yang sama dengan utas pertama yang tersisa di sini.
seperti ini. Sudah ditarik ya. Kemudian buat simpul di sini. Kemudian potong benang dan masukkan ekor benang ini. Bisa ditarik seperti ini ya, atau didorong tadi bisa juga. Nah, seperti ini. Lakukan untuk hiasan lainnya sampai dengan selesai penjahitannya. Nah, ini punya saya sudah saya jahit semuanya, hasilnya seperti ini. Lucu ya, dengan hiasan seperti bunga-bunga. Saya sengaja bikin seperti ini karena saya kalau lihat kue tart dengan hiasan bunga-bunga di atasnya itu lebih menarik begitu ya. Jadi es krim ini juga saya buat hiasan seperti itu gitu. Jadi biar dia terlihat lebih menarik. Berikutnya kita akan buat lelehan selai ya. Saya pakai warna merah sama dengan warna salah satu bunganya di sini. Untuk mengetahui butuhnya benang seberapa panjangnya, nah ini kurang lebih ini awal ya, jadi tidak diukurkan seperti ini kurang lebihnya. Nanti butuhnya dia misal mau lelehannya seperti ini bentuknya begini. Nah, misalnya seperti ini terakhir sampai di sini. Berarti ini kita akan potong nih, tekuk lagi. Setidaknya 2 kali panjangnya plus tengah begitu. Atau kalau mau lebih aman lagi adalah 3 kali begitu ya. Jadi nanti lebih enak kalau daripada kita kekurangan benangnya di pertengahan ya. Oke, ini sekarang saya akan mulai masuk di sisi mana aja, bebas lah. Nah, misal dari sini ya, saya dari atas begini. Stop ya, nanti ini untuk mengikat. Nah, ini kita arahkan begini. Misal mau panjang atau mau lebar seberapa ya, nanti ini kita paten. Masuk dulu, lalu keluarkan di mana dia mau dipaten. Misalnya ingin bentuknya seperti ini ya, lengkungnya. Berarti kita keluar di sekitar ini. Begini. Masuk di stitch yang sama. Lalu keluar lagi di stitch ini. Di sini, bentar, nggak ketemu stitch saya. Dicari dulu. Nah, oke. Tarik. Nah, seperti ini ya. Ini ada dakron yang keikut keluar sedikit, nggak apa-apa. Nah, sudah. Lanjut berikutnya, ini diarahkan
ke sini. Ukurannya random aja ya teman-teman, ada yang agak panjang, agak pendek begini, jadi biar lebih natural begitu ya. Ini saya tidak lurus, ini jadi agak ke atas begitu, yang ini juga lebih pendek ya. Jadi tinggal dibuat seperti ini. Mau satu warna saja boleh, mau dua warna, misal nanti dengan warna putih gitu ya, nanti saling tumpang tindih juga bisa, terserah teman-teman aja, kreasi suka-suka teman-teman ya, bebas berkreasi. Kalau seperti saya tidak ahli dalam hal masak memasak, nah saya bikin makanannya rajutan aja ya gitu ya. Jadi salah satu bentuk ekspresi saya dalam hal membuat makanan. Tapi yang ini pengawetnya kebangetan, ini awet sekali ya, kecuali kalau dibuang. Oke, seperti ini teman-teman, silahkan diteruskan dulu membuatnya sampai dengan dirasa sudah cukup sesuai selera dan kesukaan masing-masing. Nah, ini saya sudah selesai ya membuat selai warna merahnya. Saya hanya satu warna, kalau teman-teman mau lebih silahkan ya teman-teman, boleh sekali. Hasilnya cantik dan lucu ya teman-teman ya, es krimnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini yang berbentuk es krim cantik dan lucu sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.